Haleluya. Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Saya percaya kita semua bersuka cita. Amin. Kita ada di doa dan puasa. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita percaya saat kita memuji dan menyembah Tuhan, hadiratnya mengalir dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu. Mari sama-sama siapkan hati kita. Kita bawa hidup kita memuji, memuliakan namanya yang kudus dan agung. Terima kasih Bapak buat pagi hari yang luar biasa yang Tuhan beri bagi kami. Kami datang membawa hati kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Bapa, ajar kami terus Tuhan untuk mengerti setiap rencana dan jalan-jalan-Mu dalam kehidupan kami. Kau menuntun kami, Kau menuntun gereja-Mu terus Tuhan masuk dalam hadirat dan rencana Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan,
itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Kami percaya kami sembah Tuhan, kami sembah Kau, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus, Yesus, kami percaya bagi Tuhan tiada yang mustahil. Kami percaya mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Kami percaya ada mujizat Tuhan sediakan setiap hari. Engkaulah yang disembah, Yesus, Engkau kami sembah. Haleluya, Raja dan Raja. Oh, ya la 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 la. Shadara la 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 la. Oh, la 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 la.
surrender. I surrender. Lord, I surrender my life. I give it all to you. Oh, I surrender. I surrender. Lord, I surrender my life. I give it all to you. Oh, I surrender. I surrender. Lord, I surrender my life. I give it all to you. I surrender. I surrender. Lord, I surrender my life. I give it all to you. Biar musik saja, mari kita berbahasa roh. Oh, syandara laba 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 laba. Oh, laba 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 laba. Syandara laba 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 laba. Oh, laba 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 laba. Kinara laba ya. Shandara laba 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 laba. Oh, shandara laba 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 laba. Yara laba, shandara laba. Yara laba 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 laba. Yara laba 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 laba. Hadiratmu melawat umat-umatmu di rumah-rumah. Di rumah-rumah ya Tuhan. Roh Kudus kau menjamah. Roh Kudus kau pulihkan. Kami datang Tuhan. Kami serahkan hidup kami. Kami berikan kepada Tuhan. Yes, Lord. I surrender. I surrender. I surrender. Lord, I surrender my life. I give it all to you. Oh, mari sekali lagi katakan, I surrender. I surrender. Yes, Jesus. I surrender. Lord, I surrender my life. I give it all to you. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib
segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau boleh memimpin kami selama tahun 2022 Tuhan. Bahkan di penghujung tahun ini kami boleh memasuki tahun 2023. Tuhan, kami percaya bahwa apa yang telah Kau lakukan itu mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Bahkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami boleh lihat, kami boleh rasakan Kau lakukan buat bangsa kami, Engkau lakukan buat kota kami, Engkau lakukan buat gereja-Mu Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah lewat segala sesuatu yang terjadi Tuhan, kami boleh belajar untuk menghormati Tuhan. Kami boleh belajar untuk menghargai segala kebaikan Tuhan. Dan biarlah ke depan kami akan menjadi lebih baik Tuhan. Biarlah ke depan Tuhan di tahun 2023 semua kami akan bangkit dan menjadi terang. Kami bangkit dan menjadi pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, Kau senantiasa mencurahkan kekuatan-Mu buat setiap kami. Bahkan khusus kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Biarlah memasuki tahun 2023 Tuhan, kami berdoa Tuhan ada keamanan daripada Tuhan itu menyertai bangsa ini. Kami berdoa biarlah kebenaran Tuhan itu terus ditegakkan di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa biarlah bangsa ini mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Bahkan kota Pekanbaru ini juga boleh mengalami keselamatan daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa untuk setiap ibadah yang kami lakukan Tuhan, ibadah tahun baru kami berdoa. Biarlah setiap kami yang datang kami bawa ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami bersyukur selama 1 tahun Tuhan melindungi kami, Tuhan menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap umat-umat-Mu Tuhan yang ada di wadah ini, di mana saja mereka boleh berada. Tuhan yang melindungi setiap mereka Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk setiap umat-umat-Mu yang sedang bepergian Tuhan. Kami berdoa Tuhan senantiasa juga melindungi setiap mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan kami melepaskan biarlah berkat Tuhan terjadi. Tuhan memberkati dan melindungi bangsa dan kota ini. Tuhan, Engkau senantiasa mengarahkan wajah-Mu kepada kota ini dan memberikan damai sejahtera dan kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa terus buat para pemimpin kami Tuhan, pemimpin-pemimpin rohani kami, dari kepala pembina, wakil dan kepala rakyat juga dan ketiga wakilnya. Tuhan, Engkau senantiasa memberkati hamba-hamba-Mu dan keluarga mereka Tuhan. Semuanya berada dalam perlindungan Tuhan. Semuanya berada dalam kasih karunia Tuhan. Semuanya berada dalam damai sejahtera Tuhan. Bahkan seluruh kami umat-umat-Mu Tuhan yang ada di wadah ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Biar senantiasa Tuhan semakin hari di tahun 2023 kami semakin hari semakin bergairah dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti Engkau Yesus, tiada seperti Yesus, berkuasa di atas segalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang sangat baik, di mana hari ini
adalah kami bersama-sama doa dan puasa. Di hari Sabtu ini, Tuhan Yesus, kami bersyukur buat sepanjang tahun 2022, Engkau Allah Roh Kudus yang telah menyertai dan memberkati hidup kami. Dan saatnya kami mau evaluasi dan mau belajar firman Tuhan untuk bersiap-siap diri sama-sama masuk tahun 2023. Bapa, terima kasih, urapi hamba-Mu dan urapi setiap rekan-rekan kami yang mendengarkan khotbah di doa puasa hari ini. Berkatilah kami, berbicara Roh Kudus, terpujilah nama Tuhan hanya di dalam satu nama. Nama yang kudus, nama yang dahsyat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua bersama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, saat ini kita bersama-sama ada di doa puasa GB Gihon Rayon 12 Pekanbaru. Hari ini tema khotbah doa puasa adalah bangkit, jadilah pemenang. Katakan amin. Nah saudara, hari ini juga sangat spesial. Mengapa? Karena hari ini kita ada di penghujung tahun, hari terakhir, yaitu hari Sabtu di tahun 2022. Luar biasa, yaitu 31 Desember 2022. Hanya dalam hitungan jam saja, kita akan masuk ke tahun 2023. Pertanyaannya, apakah saudara sudah siap? Coba kita renungkan perjalanan panjang selama 1 tahun yang sudah berlalu. Betapa kompleksnya persoalan hidup yang kita hadapi, terutama dalam masa pandemi yang menakutkan ini. Akibatnya timbul berbagai persoalan baru, baik berupa interaksi sosial yang semakin jauh. Tapi di tahun 2022, luar biasa, Tuhan terus menuntun kita masuk ke dalam tahun paradigma yang baru. Dan puji Tuhan, di tahun 2022 juga, gereja kita sudah bisa mulai ibadah onsite dan terus diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Wow, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah selanjutnya, mari kita bersama-sama siapkan hati untuk menyambut tahun baru 2023. Dan kita akan segera menyaksikan pergantian tahun 2022. Tentu kita bertanya, apa yang akan terjadi pada tahun baru yang akan datang ini? Perlukah kita cemas, galau, atau khawatir? Kendati kita sudah berpengalaman melewati kondisi yang mencekam sekalipun, akibat kondisi COVID-19 yang sangat mengerikan itu. Bahkan ada yang mengatakan, wah, tahun 2023 akan gelap. Atau akan terjadi krisis ekonomi yang dahsyat dan berkepanjangan. Nah saudara, betapapun hari-hari yang hendak kita jalani ini, yang dimana kita katakan penuh dengan misteri. Karena tak seorang pun tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan bahwa Yesus Tuhan akan selalu ada mendampingi kita. Selalu memegang tangan kanan kita. Hal ini harus kita yakini bersama-sama dengan keimanan dan pengharapan. Mari kita belajar dari Rasul Paulus yang dalam pelayanannya memberitakan Injil harus menghadapi hari-hari yang teramat berat, yaitu masalah, kesulitan, penderitaan, aniaya, tekanan, atau bahkan serangan dari pihak orang-orang yang menolak Injil, termasuk juga bencana dan musibah. So kita ketahui bersama bahwa banyak orang memprediksi bahwa tahun 2023 adalah tahun yang gelap, tahun yang berat katanya, karena tantangan yang harus dihadapi semakin berat. Namun orang percaya, murid-murid Kristus, kita tidak boleh sedikit pun kehilangan semangat dan sukacita Tuhan. Sebab Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada setiap kita yang berharap hanya kepada Dia. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk apa saudara? Untuk bisa menghadapi segala sesuatunya dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Boleh katakan amin? Nah, gembala pembina kita Pak Niko mengatakan bahwa tema tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang, atau the year of rise up, be victorious. Katakan amin. Wow, luar biasa sekali. Nah saudara, di tahun 2023, mari saudara, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk bangkit bersama-sama. Ada 2 ayat emasnya. Yang pertama adalah di 2 Korintus 2 ayat ke-14, dan yang kedua adalah di Efesus 5 ayat ke-14. Ayat emas yang pertama, 2 Korintus 2 ayat ke-14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Nah saudara, sebagai orang percaya, kehidupan kita layaknya menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Dan juga membawa keharuman kapanpun dan dimanapun kita berada. Mengapa? Karena kita bukan lagi hamba dosa. Katakan amin. Hidup kita sudah ditebus dan disucikan melalui darah Kristus di kayu salib. Katakan amin. Amin.
Menjadi persembahan yang harum ini seperti minyak narwastu yang dibawa seorang perempuan yang wadahnya dipecah dan minyaknya dicurahkan ke atas kepala Yesus. Di Markus 14 ayat ketiga dikatakan ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya, leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Nah saudara, minyak narwastu dipakai perempuan itu untuk meminyaki Tuhan. Ini berbicara tentang kehidupan yang mempermuliakan Tuhan, meninggikan, mengagungkan, dan menghormati Tuhan. Boleh katakan amin? Pada zaman itu saudara, minyak narwastu adalah minyak istimewa dan berharga sangat mahal sekali. Yaitu 300 dinar. Coba bayangkan. Dan saudara bandingkan dengan upah seorang pekerja waktu itu yang hanya 1 dinar 1 hari. Jadi bisa dibayangkan betapa mahal dan berharganya minyak narwastu itu. Inilah tujuan Kristus rela mati mengorbankan nyawanya di kayu salib. Bukan hanya menyelamatkan saudara dan saya, tapi supaya kita yang sudah diselamatkannya juga mempermuliakan namanya. Amin. Mempermuliakan nama Tuhan berarti kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Menjadi persembahan harum di hadapannya. Nah saudara, kita harus bisa membawa keharuman bagi dunia ini. Menjadi kesaksian dimanapun dan kapanpun. Nah saudara, banyak orang Kristen yang hidupnya belum bisa mempermuliakan nama Tuhan dan belum bisa membawa keharuman. Oleh karena minyak itu ibaratnya masih tersimpan di dalam buli-buli, belum dipecahkan dan dicurahkan. Belum dipecahkan berbicara tentang kehidupan yang tidak mau membayar harga, tidak mau dibentuk, tidak mau diremukkan kedagingannya, atau tidak mau menanggalkan manusia lamanya. Bertobatlah saudara. Mari di tahun 2023 kita harus siap membawa keharuman Yesus bagi dunia, bagi kota kita, dan bagi lingkungan kita. Pertanyaannya, sudahkah kehidupan kita membawa keharuman atau malah sebaliknya? Jawab sendiri. Ayat yang kedua, Efesus 5 ayat ke-14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ada amin. Sudah akhir tahun adalah saat yang tepat untuk kita mengevaluasi kembali hidup kita. Alkitab menuliskan, bangunlah hai kamu yang tidur. Saudara jangan pernah tidur lagi. Kalau tahun 2022 saudara banyak tidur, maka tahun 2023 bangkit saudara. Sudah waktunya saudara harus bangkit. Mari saudara, kita terus bersama-sama dengan Tuhan karena Kristus sudah menerangi kita. Dan Kristus akan memakai saudara dan saya untuk bercahaya atas jiwa-jiwa yang lain. Yang mau katakan amin. Nah, karena kesibukan mungkin banyak orang di akhir tahun gak sempat katanya mengevaluasi. Banyak orang yang menganggap bahwa ya kehidupan ya rutinitas lah. Padahal saudara, di akhir tahun ini sudah harus betul-betul evaluasi diri. Jangan karena kesibukan saudara atau rutinitas yang begitu padat, saudara lupa dan tidak lagi punya waktu untuk merenungkan apa yang telah saudara jalani sepanjang tahun 2022 ini. Efesus 5 ayat ke-15 dan ke-16. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, hidup ini sangatlah singkat. Sangat disayangkan bila kita melewatinya tanpa makna. Apakah selama ini kita menyia-nyiakan waktu yang ada? Ataukah kita mengisi waktu dengan hal yang sia-sia pula? Apa yang perlu kita evaluasi? Kita lihat. Banyak hal yang harus kita evaluasi, saudara. Dimulai dari pelayanan, pekerjaan, studi, keluarga, dan prioritas kita. Evaluasi ini bertujuan untuk mengoreksi dan memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang telah kita lakukan. Setelah itu kita bertekad mengarahkan pandangan kita ke depan. Katakan amin. Di Filipi 3 ayat ke-13 dan ke-14. Saudara-saudara, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ada amin. Saat kita memandang ke depan, bisa saja timbul rasa takut dan khawatir. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi satu hal Bapak Ibu, orang percaya punya iman. Alkitab menuliskan bahwa melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. So, tugas kita adalah melihat ke depan. Jangan pernah melihat ke belakang lagi. Dengan bagaimana saudara? Dengan berlari-lari kepada satu tujuan. Yaitu untuk memperoleh hadiah,
panggilan surgawi dari Allah kita di dalam Kristus Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari saudara kita buka Alkitab kita lagi. Kita baca di Matius 6 ayat 31 sampai ke 34 bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yang percaya boleh sama-sama dengan saya kita katakan amin. Saudara dengar baik-baik. Asal kita mengutamakan Tuhan dan hidup dalam kebenaran, maka tidak ada yang perlu ditakutkan dan dikhawatirkan tentang hari esok. Firman Allah berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita, saudara. So, pertanyaan saya adalah, apakah kita sungguh-sungguh di tahun 2022 kita sudah cari Tuhan? Jika tidak, mari kita perbaiki. Di tahun 2023, kita lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mencari wajah Tuhan. Percayalah bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Kerjakan bagian kita, maka Tuhan pasti akan menggenapi janji-janjinya bagi saudara dan saya. Boleh katakan amin? Amin. Bangkitlah dan jangan biarkan waktu yang ada terbuang sia-sia. Dan jadilah pemenang sejati. Nah saudara, sekarang kita akan bahas tentang menjadi pemenang. Bicara tentang pemenang, maka kita harus belajar mengenal kehidupan seorang pemenang. Amsal 21 ayat ke-31. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Dengar baik-baik, kemenangan ada di tangan Tuhan. Kuda untuk apa saudara? Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Artinya saudara, kita anak-anak Tuhan, kita harus siap-siap untuk berperang. Dan Tuhan, bagian Tuhan, itu memberi kemenangan buat saudara dan saya. Boleh katakan amin? Pertanyaannya, siapa itu pemenang? Seorang pemenang bukanlah orang yang tidak pernah gagal atau orang yang sempurna tanpa celah atau juga orang yang tidak pernah punya persoalan dalam hidupnya. Seorang pemenang adalah orang yang pernah gagal tapi mau bangkit dan berusaha sampai ia meraih kemenangan. Orang yang penuh ketekunan, orang yang penuh kesabaran melewati setiap ujian dan persoalan hidupnya tanpa keluh kesah, tanpa persungutan sehingga ia memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Katakan amin. Setiap anak Tuhan dirancang bukan untuk menjadi pecundang atau mengalami kekalahan dalam hidupnya. Dan Alkitab menegaskan bahwa setiap orang percaya diciptakan dan dirancang Tuhan dengan potensi untuk menjadi pemenang. Maka Alkitab menuliskan di Roma 8 ayat ke-37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah saudara, karena Yesus mengasihi saudara dan saya, maka kita sudah dikatakan sebagai seorang yang menang. Bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Mari sama-sama katakan amin. Nah saudara, kita harus bersyukur kepada Allah Bapa di surga untuk sebuah kehidupan yang telah Dia anugerahkan untuk kita dengan dasar kasih yang sempurna. Serta dengan cara yang sangat luar biasa, yaitu dengan mengutus anak tunggalnya, Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, memberitahukan kepada kita tentang jalan keselamatan yang sesungguhnya. Bahkan kemudian, Tuhan Yesus menjadi kunci bagi manusia di dunia ini untuk memperoleh keselamatan tersebut melalui pengorbanannya sendiri di atas kayu salib. Oleh sebab itu, kehidupan yang saudara dan saya peroleh hari ini adalah sebuah kehidupan di mana Allah terlibat di dalamnya secara signifikan dan nyata. Katakan amin. Selain itu kita bersyukur, kita juga perlu mengerti dan menyadari bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen pada saat ini ada sebuah kehidupan yang keras, penuh tantangan, penuh proses pembentukan, dan penuh dengan persaingan dan kompetisi di dalamnya. Alkitab berkata bahwa kehidupan kita itu adalah sebuah pertandingan. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. 1 Korintus 9 ayat ke-24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Saudara, kita harus menyadari kenyataan ini. Apabila kehidupan kita hari ini adalah sebuah pertandingan, maka kita harus melatih diri kita sedemikian rupa agar kita siap untuk bertanding.
Kita harus menempa diri kita sungguh-sungguh di dalam berbagai segi kehidupan kita. Agar kita benar-benar terlatih untuk bertanding. Katakan amin. Dan jikalau kehidupan ini adalah sebuah pertandingan, maka hanya ada dua pilihan. Yaitu tidak menang, maka kita akan kalah. Artinya pilihan hanya menang dan kalah. Tidak ada seri, bro. Menang atau kalah. Tidak ada pilihan seri di dalam pertandingan ini. Saya percaya tidak ada seorang pun ketika masuk dalam sebuah pertandingan memilih untuk kalah. Tidak ada atlet manapun yang telah jerih lelah berlatih dengan keras mau kalah begitu saja di dalam sebuah pertandingan. Semua orang mau menjadi pemenang ketika mereka bertanding. Baik itu pertandingan besar ataupun pertandingan kecil. Setiap orang yang ambil bagian di dalam pertandingan tersebut pasti mau menang. Termasuk saudara dan saya. Selain kehidupan kita ada sebuah pertandingan. Alkitab juga berkata bahwa kehidupan kita merupakan sebuah perjuangan. Efesus 6 ayat ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Yang ngerti katakan amin. Oleh sebab itu, kita sebagai orang Kristen, kita tidak boleh lengah sedikit pun di dalam kehidupan kita ini. Kita harus mempersiapkan diri kita dengan sangat serius. Karena perjalanan hidup kita adalah sebuah perjuangan yang sangat berbeda. Mengapa? Karena kita melawan sesuatu yang tidak kelihatan. Yang memiliki kekuatan besar dan kuasa yang besar juga. Kita harus menjaga diri kita sebaik mungkin dari berbagai serangan dan jebakan setan atas kehidupan yang bertujuan untuk mengalahkan kita dan mengacaukan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Setan dan kroninya memiliki fokus utama menjauhkan kita dari Tuhan, bro. Motivasi dan target mereka adalah membinasakan orang percaya atau orang Kristen. Kita baca sama-sama Efesus 6 ayat 10 sampai ke 18. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Katakan amin. Amin. Untuk itu kita tidak boleh menjadi lemah. Karena setan tidak pernah menyerah. Tetapi sebaliknya, kita harus memperlengkapi hidup kita terus-menerus dengan berbagai perlengkapan rohani sedemikian rupa. Katakan amin. Hal ini dikarenakan setan selalu mencari berbagai kesempatan dan memanfaatkan setiap celah sekecil apapun yang terbuka tanpa kita sadari untuk masuk ke dalam hidup kita, lalu merusak dan menghancurkan hidup kita melalui perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan di bawah pengaruh setan. Bertobat saudara, sungguh-sungguh hidup mengandalkan Tuhan, sungguh-sungguh merenungkan ayat Alkitab, firman Tuhan setiap hari dan melakukannya. Perjuangan kita akan terus berlangsung sampai nanti Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya, yaitu mengangkat orang percayanya yang hidupnya berkenan dan benar di hadapannya. Katakan amin. Serta datang kembali ke dunia ini untuk menghukum setan dan pengikutnya. Oleh sebab itu, tempalah dirimu untuk menjadi pejuang iman yang tak terkalahkan oleh berbagai godaan dan serangan setan, serta goncangan kehidupan maupun zaman yang akan datang di dalam kehidupan kita nanti. Bertarunglah dengan sikap menaklukkan dan dengan senjata supranatural, yaitu iman kita. Katakan amin. Ada dua cara bertarung yang bisa menjadikan kita sebagai seorang pemenang. Yang pertama, bertarunglah dengan sikap seorang penakluk. Jangan hidup dengan sikap pengalah. Jangan sebelum bertarung kita sudah menyatakan bahwa kita kalah. Beberapa hal harus kita perhatikan apabila kita akan bertarung dengan sikap seorang penakluk. Yaitu yang pertama, jangan menjadikan situasi dengan pola pikir penakut. Sebab kita akan kehilangan pertarungan dalam pikiran kita sebelum kita masuk ke dalam pertarungan tersebut. Joyce Meyer dalam bukunya berjudul Battlefield of the Mind, di sana dikatakan bahwa kita perlu mengendalikan pikiran kita dan memberinya makan dengan kebenaran firman Tuhan. Jika tidak,
Pola pikir yang merusak dapat mempengaruhi hidup kita dan merampok kita dari kemenangan, kedamaian, dan sukacita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memiliki sikap beriman yang akan menghasilkan sebuah tindakan iman ketika bertarung. Yang ketiga, kita harus percaya kepada Tuhan tentang siapakah diri kita. Kita harus tahu siapa diri kita yang sesungguhnya. Kita lebih dari seorang penakluk melalui Kristus yang mengasihi kita. Bahkan Tuhan sudah memberikan kemenangan buat saudara dan saya. Dan yang terakhir, yang keempat, percaya ketika bersama dengan Allah tidak ada yang kita takuti. Apapun bisa kita lakukan. Tertulis di Mazmur 18 ayat 29 sampai ke 30. Karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Wow, luar biasa. Katakan amin. Karena Tuhan yang menyinari saudara dan saya. Karena Tuhan maka kita berani menghadapi si jahat. Karena Tuhan kita berani melompati tembok. Artinya masalah apapun tidak akan pernah merintangi setiap orang percaya. Katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua, bertarung dengan senjata supranatural. Dalam pertarungan yang kita lakukan dalam kehidupan kita, bentuk peperangan ini harus kita mengerti terlebih dahulu agar kita bisa memakai senjata yang tepat dalam pertarungan ini. Jangan takut untuk memasuki pertarungan. Karena senjata yang kita miliki telah disertai dengan kuasa Allah yang luar biasa. Boleh katakan amin? Karena itu, sebagai seorang petarung, kita harus menyadari apa yang kita miliki. Banyak orang tidak sadar apa yang dia miliki. Saudara sebagai anak Tuhan, seorang petarung, sadarlah apa yang saudara dan saya miliki. Kita memiliki kekuatan yang bukan bersifat fisik. Sekali lagi, kita punya kekuatan yang bukan bersifat fisik. Bukan bersifat duniawi juga. Bukan yang dari dunia ini. Tetapi kita memiliki beberapa senjata supranatural yang begitu luar biasa. Apa saja? Firman Allah. Katakan firman Allah. Iman. Katakan iman. Doa. Katakan doa. Pujian, penyembahan, dan hidup yang kudus itu. Amin. Dengan senjata-senjata ini, kita pasti akan menang di dalam pertarungan kita. Di dalam menjalani pertandingan dan perjuangan ini. Kita bersyukur bahwa janji Tuhan, janji penyertaan, dan bukti kemenangan Tuhan Yesus telah diberikan kepada kita. Bahkan setiap orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat diberikan kuasa untuk menjadi seorang pemenang. So kalau katakan bangkitlah dan jadilah pemenang, itu hal yang sangat-sangat harus kita lakukan. Sangat-sangat harus kita lakukan. Katakan amin. Bangkit dan jadilah pemenang. Amin. Roma 8 ke 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Saudara adalah seorang pemenang. Ini adalah sebuah kenyataan seturut dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, ketahuilah bahwa bersama dengan Kristus kita semua telah ditetapkan menjadi seorang pemenang. Maka jalani dan hidup sebagai seorang pemenang sebagaimana mestinya. Amin. Ada seorang bernama Chadwick yang berusaha berenang hampir sejauh 42 km dari pantai California ke Pulau Catalina. Setelah berenang selama 15 jam, kabut tebal mulai menghalangi pandangannya. Ia pun kehilangan arah dan menyerah. Tidak putus asa. 2 bulan kemudian, Chadwick kembali mencoba berenang ke Pulau Catalina. Kabut tebal kembali menghalanginya, tetapi kali ini dia tidak menyerah. Kemudian dia berhasil mencapai tujuannya. Inilah sikap seorang pemenang. Seorang pemenang tidak mudah menyerah. Ada amin. Lalu saya pernah membaca sebuah artikel yang sangat menarik. Yang menurut saya bisa menjadi bahan pertimbangan kita untuk belajar mengenai kehidupan seorang pemenang. Yaitu kehidupan yang sesuai dengan model aslinya. Yaitu model seorang pemenang. Judul artikelnya adalah The Quitter, The Camper, dan The Climber. Oleh Galatia Chandra. Diambil dari buku dengan judul asli Hacking Your Mind. Gunung atau mountain ada sebuah metafora menarik untuk menggambarkan sebuah tantangan atau masalah yang harus dihadapi dalam hidup ini. Ada tantangan yang besar seperti gunung Himalaya. Ada gunung yang relatif lebih mudah ditaklukkan. Pernahkah saudara menonton film Everest? Puncak Himalaya yang sangat menantang dan sudah memakan banyak korban. Film itu menceritakan betapa sulitnya mendaki puncak Everest itu. Banyak orang yang tidak berani mendakinya. Banyak juga yang hanya sampai di kemah di bawah gunung. Tetapi ada beberapa orang berhasil menjejakkan kakinya di puncak tertinggi Everest. Salah satunya adalah Eric Weihenmayer, seorang disabilitas tunanetra yang berhasil mengalahkan puncak Everest.
Jika Erik Weihenmayer yang notabene ada disabilitas tunanetra yang penuh dengan keterbatasan dan harus berjuang mengatasi oksigen yang tipis, lapisan es atau salju yang menantang, rasa dingin yang menusuk tulang, serta memerlukan fisik yang kuat untuk mendaki bisa mencapai ke puncak tertinggi Everest, maka saudara tidak mustahil bahwa sesungguhnya siapapun mampu mencapai puncak itu asalkan dia mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Katakan amin. Di puncak seperti Everest, inilah sesungguhnya kita akan dapat melihat apakah pendaki tersebut adalah seorang quitter, camper, atau climber. Kita bahas yang pertama, the quitter atau gampang menyerah. Tipe orang yang menghindar dan lari dari masalah dan menyelesaikan masalah dengan stop, riset ulang, dan menghindar. Tipe quitter melihat faktor risiko terlebih dahulu dan menjadikannya sebagai dasar pertimbangan untuk menghindar. Gunungnya terlalu tinggi lah, oksigennya terlalu tipis lah, dingin sekali bro, terlalu ekstrim lah, menurut ini, menurut itu, dan jika kita bla bla bla, maka sebaiknya kita tidak mendakinya. Itu adalah tipe quitter. Belum berperang, sudah mengaku kalah. Kita lihat yang kedua, camper atau camping. Tipe orang yang memperhatikan zona nyaman. Hidup ini harus penuh dengan keseimbangan hidup, Bapak Ibu semua. Jangan terlalu memaksakan diri. Kita harus berpuas diri katanya dengan apa yang sudah kita capai. Dari tempat kita mendirikan tenda ini, terlihat kok Gunung Everest itu yang menjulang tinggi dengan megah. Aku puas bisa mengambil foto dari tempatku ini. Aku juga sadar bahwa aku tidak mungkinlah mampu untuk mendaki yang lebih tinggi lagi. Cukup sampai di sini. Ini yang tipe kedua. Yang ketiga, tipe the climber, pendaki. Tipe orang yang satu ini adalah orang yang senantiasa menantang dirinya untuk bisa lebih berprestasi lagi. Orang seperti adalah orang yang punya kapasitas untuk mengatasi masalah, di mana dia mau berjuang dengan level yang lebih tinggi, menjadikan kegagalan-kegagalannya sebagai sebuah langkah penting untuk pijakan maju berikutnya. Mungkin pada ketinggian tertentu ia akan berhenti, mempelajari situasinya, atau bahkan pulang dulu untuk mempersiapkan diri lebih baik untuk maju dan mencapai puncak gunung tersebut. Saudara, orang yang tipe ini bukan termasuk orang yang mudah menyerah. Dia seperti seorang yang sudah menang. Walaupun belum sampai ke puncak, tapi dia percaya dia adalah seorang pemenang sejati. Maka dia akan terus berjuang sampai menang. Melalui 3 gambaran tentang karakter manusia secara umum ini, kita bisa tahu bahwa orang jenis seperti apa yang akan menang dan disebut sebagai pemenang dalam kehidupan ini. Dia adalah the climber atau pendaki. Tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak ada yang bisa menghentikan, bahkan mempengaruhi dia untuk berhenti melakukan serta mencapai yang dia inginkan, yang ingin dia gapai dalam kehidupannya. Apa dan bagaimana kehidupan seorang pemenang? Dengan singkat, sederhana saya sampaikan seperti ini kepada Bapak Ibu semua. Seorang pemenang ada seorang yang mengenal siapa dirinya yang sesungguhnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mengerti kita ada seorang pemenang, maka ketika kita menghadapi masalah, itu tidak berbicara kita kalah. Seorang pemenang bukan berarti kita tidak punya masalah, tapi kita tidak kalah oleh masalah itu, tapi kita mengalahkan masalah itu. Amin. Kita tahu jelas apa yang kita miliki di dalam diri kita yang telah Tuhan berikan. Sudah kita tahu dengan sangat spesifik bahwa Yesus memberikan kita kuasa. Amin. Kuasa. Amin. Lalu kita berusaha menjaga dan mempertahankan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Kita sudah mendapatkan kasih karunia. Kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus. Harus kita jaga sama-sama. Dan kita harus memaksimalkan seluruh talenta, karunia-karunia, dan kesempatan yang sudah Tuhan Yesus percayakan. Lalu selalu mengandalkan Tuhan Yesus lebih daripada yang lain. Kita hidup di dalam iman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan kita berjalan dalam kehendak Tuhan Yesus senantiasa. Saudara, serahkan seluruh kehendak kita kepada Tuhan. Kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan Yesus saja yang jadi dalam hidup kita. Katakan amin. Memiliki kehidupan doa dan persekutuan yang erat dengan Tuhan Yesus. Jangan mengandalkan kekuatan Bapak Ibu sendiri. Andalkan kekuatan Tuhan. Percayakan kepada Dia. Dia yang sanggup. Trust. Orang yang benar-benar percaya, trust. Trust itu artinya hidup mengandalkan. Hidup percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan Yesus pasti menolong dia. Nah, izinkan Roh Kudus
yang memimpin saudara dan saya. Kalau Roh Kudus yang memimpin kita saudara, maka kita percaya Tuhan akan memimpin kita berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Itulah gambaran kehidupan seorang pemenang, dan saya rindu kita semua bisa membangun dan memiliki kehidupan yang serupa dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Dan sebagai penutup khotbah, saudara, saya mau kasih tahu bahwa berbicara soal kemenangan, berbicara tentang bangkit, jadilah pemenang, maka kita harus tahu bahwa ini semua menyangkut sebuah proses yang harus kita jalani. Sebuah proses yang dimaksud dengan perjuangan. Di dalamnya ada perjuangannya, ada kesabarannya, ada ketekunannya, ada peperangan rohaninya, dan sebagainya. Saudara, kita bisa belajar dari perjalanan hidup seorang Yusuf. Ketika ia memperoleh mimpi dari Tuhan, apakah mimpinya langsung menjadi kenyataan? Jelas tidak. Bahkan Yusuf harus mengalami proses yang begitu panjang dan berat, yang sepertinya sangat bertolak belakang dengan mimpinya itu. Namun Yusuf tetap tekun, sabar, dan senantiasa mengarahkan pandangannya hanya kepada Tuhan. Kegagalan-kegagalan di masa lalu, saudara, tidak menjadi ukuran bahwa seseorang akan gagal selama-lamanya. No. Karena itulah, mari kita bersama-sama miliki sikap hati yang benar. Kita harus tahu kita adalah seorang pemenang di dalam Kristus. Kita lebih dari pemenang di dalam Kristus. Sehingga di segala keadaan kita tetap bisa mengucap syukur kepada Allah dan senantiasa berpikiran positif dan tetap beriman kepada Tuhan. Jangan pernah menyalahkan orang lain, tetapi belajarlah untuk selalu mengoreksi diri. Tetaplah bertekun di dalam Tuhan, karena kemenangan orang percaya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita sepenuhnya. Katakan amin. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk bersama-sama katakan dalam hati saudara masing-masing. Mazmur 27 ayat yang pertama. Ayo, buka Alkitab. Mazmur 27 ayat pertama. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Saudara, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya, katakan amin. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Katakan amin. The year to rise up, be victorious. Katakan amin. Wow, puji Tuhan. Saudara, kalau sudah aminkan ini, maka semua akan jauh menjadi lebih baik. Kita percaya kita adalah umat pemenang. Tahun 2023 kita siap menuai. Kita siap menabur, kita siap menikmati berkat-berkat Allah. Kita siap menerangi kota kita siap menerangi bangsa kita, bahkan kita siap menerangi dunia. Bangkit, jadilah pemenang. Rise up, be victorious. Amen. Tuhan Yesus memberkati. Mari saat ini kita siapkan hati kita bersama-sama untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita berdoa agar sungguh-sungguh kita siapkan hati kita masuk tahun 2023. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami mau bangkit dan jadi pemenang. Kami tahu Tuhan, tantangan di 2023 tidak sedikit. Tapi bersama Yesus kami pasti menang. Bahkan Tuhan Yesus sudah memberi kemenangan kepada setiap kami lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kami belajar satu hal hari ini. Kami harus punya sikap seorang pemenang. Kami harus percaya sepenuhnya. Kami harus punya iman kepada Kristus. Bapa, terima kasih, ini doa kami. Kalau saat ini kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus, berbicara lebih lagi, dan kami siap sepersekutuan dengan Engkau. Bapa, kami berdoa biar Engkau ampuni kesalahan kami. Baik sikap kami, pikiran kami, pandangan kami, mata kami. Apapun kesalahan dalam hidup kami, baik sengaja maupun tidak sengaja. Bapa, ampuni kami, kuduskan dan tahirkan kami, layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara, ayo kita bersama-sama, kita angkat roti kita ini dengan tangan kanan kita bersama-sama, yuk. Siap? Mari saya akan bacakan ayat firman Tuhan, setelah itu kita masuk perjamuan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan cawan kita bersama-sama, saudara. Dan kita angkat cawan kita dengan tangan kanan kita bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan dan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Ora basyankadadala rabasyiki adalalaba. Ora basyandora rabasyiki adalalaba. Ora basyankadadala. Bapa, terima kasih buat perjamuan kudus ini. Tuhan meneguhkan setiap kami. Kami mau lebih lagi mengasihi Tuhan. Kami mau lebih lagi hidup mengandalkan Tuhan. Bapa, ajar kami, terangi kami, sinari kami dengan wajah-Mu. Kami percaya bersama Yesus kami pasti menang. Kuatkan iman percaya kami lebih lagi. Agar di hari-hari ini Tuhan, kami mau bangkit dan jadi terang. Sebab terang-Mu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas kami. Bapa, bila kami berjalan dari kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar dari iman kepada iman yang lebih besar lagi. Bapa, terima kasih. Ini doa kami. Kami mengucap syukur bahwa ini tahun 2023 adalah tahun yang dahsyat. Kalau orang mengatakan tahun yang gelap, tapi bagi kami adalah tahun yang baik. Karena tugas kami adalah menerangi kegelapan itu. Karena Tuhan, Engkau adalah terang itu, Engkau yang sudah menerangi kami. Dan biarlah Tuhan Engkau pakai kami menerangi kota, menerangi lingkungan, menerangi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat semua kebaikan dan kemurahan Tuhan atas hidup kami. Kami siap masuk tahun 2023 dengan lebih lagi. Percaya dan terus hidup, berharap dan hanya mengandalkan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Mari saudara, bangkit dan jadilah pemenang. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah, limpah, limpah. Amin. Mari saudara, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan kita siapkan hati kita untuk terima berkat dari Tuhan. Kekasih Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa Surgawi di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang manis bersama Roh Kudus memberkati dan menyertai Bapak Ibu semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang diberkati Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.